Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Rafiq Ramadan, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Hadis. Saya di sini akan memaparkan mengenai ilmu akhlak demi memenuhi tugas ilmu akhlak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fuad Hilmi. Baik, yang pertama ada pengertian akhlak secara bahasa atau lugawi. Akhlak menurut linguistik, bahasa atau lugawi, jama dari kata khuluq yang berarti ada sajiyatun atau perangai, ada tabiat atau watak. Yang ketiga ada adat atau kebiasaan, adat. Yang keempat ada al-marwah atau adab yang baik. Yang kelima ada ad-din, agama sendiri ya. Akhlak menurut terminologi atau istilah. Menurut Ibnu Miskawai tahun 421 Hijriah, seorang pakar bidang akhlak terkemuka. Menurutnya adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi sifat dan perbuatan yang keluar secara spontan dari dalam diri tanpa ada pemikiran dan tanpa pertimbangan. Jadi sifat yang spontan dilakukan. Kemudian 4 ciri perbuatan akhlak. Yang pertama, 1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Jadi akhlak adalah perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang gitu ya, yang tidak bisa dapat diubah oleh orang lain gitu. Yang kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Akhlak adalah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran, spontan seperti tadi ya. 3. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam seseorang tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar, bukan karena main-main atau karena sandiwara. Jadi akhlak ini tidak dilakukan secara setting atau sandiwara, tetapi spontan apa adanya dari seseorang. 4. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain. Tentunya yang dimaksud di sini adalah akhlak baik ya. Akhlak baik itu kita mengeluarkan perbuatan yang baik itu bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, tetapi itu adalah spontanitas diri kita melakukan hal-hal yang terbaik. Oke, kemudian ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak. Ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak adalah membahas tentang seluruh aspek kehidupan dan perbuatan manusia, baik bersifat individu, perorangan, atau kolektif kelompok, yang kemudian ditetapkan kriterianya apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Kemudian, perbuatan yang menjadi objek ilmu akhlak tersebut harus memiliki beberapa ciri atau poin. Yang pertama, perbuatan yang bersifat sadar bukan atas paksaan atau tekanan. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan secara kontinu atau terus-menerus dan mendarah daging. Kemudian, perbuatan yang tidak masuk objek. Tadi itu yang masuk objek, dan sekarang perbuatan yang tidak masuk objek ilmu akhlak. Yaitu yang pertama ada perbuatan alami, bernafas, makan ketika lapar, dan lain-lain. Kedua, perbuatan yang dilakukan tidak disertai kesadaran dan kemauan sendiri, seperti perbuatan orang gila, orang tertidur, anak kecil, orang lupa, dan orang yang dipaksa. Begitu. Kemudian yang terakhir ada manfaat mempelajari ilmu akhlak ya. Memberikan panduan kepada manusia agar mampu menilai dan menentukan sesuatu perbuatan apakah baik atau buruk. Kita akan mengeluarkan akhlak baik atau buruk dan mampu menilai dan menentukan apa yang akan kita lakukan, yaitu yang baik atau yang buruk tadi.
Yang kedua, untuk membersihkan kalbu dari kotoran hawa nafsu, dosa dan maksiat, sehingga menjadi suci bersih. Manusia memiliki jasmani dan rohani. Jasmani dibersihkan secara lahiriah melalui fikih, sedangkan rohani dibersihkan secara batiniah melalui akhlak. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaatnya adalah berguna untuk mengarahkan dan mewarnai aktivitas kehidupan manusia yang lebih baik di segala bidang. Jadi, akhlak itu akan mewarnai kehidupan kita. Apakah kita termasuk orang yang mengeluarkan perbuatan baik atau perbuatan buruk? Dan itu akhlak tertanam dan dapat diasah oleh manusia agar manusia dapat berbuat baik secara terus-menerus dalam kehidupannya. Karena kita dituntut untuk mempunyai akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Sekian dari saya, Ahmad Rafiq Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.